Shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk dalam kelas kita yang ke topik 14 tentang kepemimpinan Kristen. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat hari ini kami akan masuk dalam kelas kami agama Kristen tentang kepemimpinan. Tuhan berkati, urapi kami dimanapun kami berada. Tuhan tetap bekerja memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita masuk dalam topik yang ke-14, yaitu berbicara tentang kepemimpinan. Dengan subtopiknya adalah yang pertama tugas kepemimpinan, yang kedua kepemimpinan dalam Alkitab, dan yang ketiga menjadi pemimpin Kristen dalam masyarakat yang majemuk. Saya percaya kita semua pengen jadi pemimpin. Saya percaya kita semua rindu menjadi seorang pemimpin. Paling tidak kita semua akan menjadi pemimpin, khususnya pria-pria, ya kan? Karena kita ketika sudah berumah tangga, ketika kita menjadi sudah berkeluarga, ya, maka kita menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Saya sekarang ini puji Tuhan 6 tahun menjadi pemimpin atau menjadi gembala sidang dan pemimpin juga di sekolah, di mana sekolah yang saya buka, dan saya juga pemimpin di beberapa organisasi. Jadi menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, tetapi bagi saya menjadi seorang pemimpin itu sangat luar biasa, sangat nikmat. Kenapa? Karena kita dipakai oleh Tuhan dan kita menjadi salah satu orang yang istimewa menurut pendapat saya, karena kita mendapatkan kepercayaan. Jadi pemimpin itu atau yang disebut dengan leadership, pemimpin itu punya tugas, ya. Pemimpin punya tugas. Tugas kepemimpinan ada dua, ya. Tugas kepemimpinan ada dua, itu atau yang disebut dengan leadership. Tugas kepemimpinan ada dua. Yang pertama, dua tugas kepemimpinan. Yang pertama itu leadership task faction. Leadership task faction. Atau yang disebut dengan kepemimpinan yang berhubungan dengan pekerjaan, teman-teman. Berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua disebut dengan leadership relation faction. Ini yang berhubungan dengan kelompok atau tim. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin ada tugas kita, bukan hanya sebatas nama baik, ya kan, bukan hanya sebatas punya jabatan, tetapi ada tugas. Tugas yang pertama yang berhubungan dengan task faction, ya. Yang berhubungan dengan task faction. Yang pertama itu kita sebagai pemimpin harus bisa memulai. Seorang pemimpin dialah yang memulai, ya, memulai ketika rapat, memulai visi dan misi itu dimulai dari pemimpin. Jadi kalau kepemimpinan yang berhasil dia lakukan dulu, baru dia perintahkan kepada orang lain. Saya sebagai gembala sidang, apapun yang mau dikerjakan, apapun yang mau dilakukan di gereja, saya mulai dari dulu. Baru saya kasih tahu. Misalnya nih, kalau saya buat peraturan, sebelum ibadah dimulai, maka kita harus datang pukul setengah 10. Maka dimulai dari saya dulu, datang sebelum ibadah dimulai, saya datang di luar. Jadi seorang pemimpin harus berani
memulai. Ketika rapat itu dimulai oleh pemimpin, nggak boleh anggota, nggak boleh mereka apalagi yang tidak punya kepentingan. Harus dimulai dengan pemimpin. Yang kedua, harus bisa mengatur. Seorang pemimpin harus bisa mengatur pekerjaan, mengatur apa yang mau dilakukan, mengatur semua timnya, mengatur jadwal dengan baik, mengatur pekerjaan dengan baik. Semua harus diatur. Kalau tidak ada yang mengatur maka amburadul. Di kampus kita ada yang mengatur. Pemimpin tertinggi di kampus kita ketua yayasan. Jadi kita harus bisa mengatur supaya tertib. Makanya ada diatur. Sama kan kalau kita di dalam berkeluarga, orang tua kita selalu mengatur. Apalagi kalau kita masih kecil ya kan, diatur oleh orang tua kita. Tidur siang, makan pagi atau sarapan, semua diatur. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa memberitahu, memberi informasi. Apa yang mau diberitahu, Pak? Beritahu setiap apa yang perubahan terjadi, beritahu apa yang mau dikerjakan. Banyak orang, banyak anggota, banyak pekerjaan, ya pekerja yang tidak dikerjakan oleh karena dia tidak diberitahu apa tugasnya. Ya. Kita sebagai pemimpin harus bisa memberitahu informasi itu juga dengan harus jelas. Enggak boleh abu-abu. Kalau dia salah beritahu. Supaya apa? Supaya bisa lebih baik lagi ketika bekerja. Supaya apa? Supaya dia lebih maksimal lagi ketika kita sudah memberitahukan bahwa yang dikerjakannya itu salah. Maka kita harus memberitahu. Tidak boleh tidak ada pemberitahuan. Semua. Kalau ada perubahan-perubahan harus diberitahu juga. Karena apa? Itu merupakan hal yang membuat orang bisa salah karena tidak diberitahu. Ya kan? Sama contoh. Ketika kita sekarang ini keluar rumah harus pakai masker. Pemerintah kan beritahu harus pakai masker, jaga jarak, ya kan? Semua harus diberitahu. Apalagi hal-hal yang penting dan sangat penting. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa mendukung atau memberi support, ya. Dukung anggotamu, dukung semua karyawanmu. Kita harus bisa mendukung, sama seperti saya sebagai gembala sidang, saya mendukung semua jemaat supaya untuk lebih baik lagi. Saya dukung mereka ketika mereka dalam kesusahan. Kamu pasti bisa, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, dukung. Ketika dia mendapat dukungan, saya percaya orang tersebut pasti semangat. Kalau orang mendapat dukungan, maka dia semakin percaya diri, pede. Tapi kalau nggak pernah dapat dukungan, udah salah, dihakimi, ya kan? Tapi kita sebagai anak Tuhan harus mendukung, apalagi kita sebagai pemimpin. Jangan sampai kita bilang memang bodoh ini sama anggota-anggota kita. Tetapi kita harus mendukung, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Kalau dia salah, memang kita harus memberitahu. Nggak boleh nggak kita beritahu. Tapi kita harus memberikan dukungan. Saya suka kalau melihat misalnya seperti konteks apa, misalnya seperti Indonesia Idol, ya kan? Mereka mendukung para jurinya. Kamu pasti bisa menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Ketika dikasih motivasi dengan para juri-juri yang hebat-hebat itu, maka saya percaya para peserta pun akan lebih semangat lagi. Itulah betapa pentingnya mendukung. Yang selanjutnya, kita sebagai pemimpin harus bisa menilai. Yang kelima, menilai. Seorang pemimpin harus bisa menilai apakah dia menjadi orang yang baik, apakah dia bekerja dengan maksimal, apakah dia orang yang jujur. Harus bisa. Kalau tidak bisa menilai, maka siap-siap kita akan hancur, perusahaan kita hancur.
karir kita, bisnis kita akan hancur. Makanya setiap orang yang mau masuk atau di perusahaan melamar, maka ada namanya apa? Ada namanya interview. Kenapa itu di interview? Apa gunanya di interview? Di interview itu gunanya untuk menilai apakah orang tersebut mampu bekerja nantinya, apakah orang tersebut nanti menjadi karyawan atau orang yang bisa dipercaya atau tidak. Itu gunanya. Jadi kita penting untuk menilai, harus bisa menilai. Apakah kalau misalnya nanti teman-teman jadi pejabat tinggi, jadi gubernur, jadi presiden, bahkan harus bisa menilai semua orang-orang yang membantu kita dalam bekerja. Yang keenam, harus bisa menyimpulkan. Seorang pemimpin harus bisa menyimpulkan. Ketika kita dalam rapat, kita menyimpulkan semua apa yang mau dikerjakan. Apalagi waktu rapat, harus ada keputusan. Dan itu tugasnya adalah seorang pemimpin. Seorang kita sebagai leader harus bisa menyimpulkan. Misalnya nih, kita rapat, apakah kita akan melakukan buka proyek atau suatu usaha yang baru di sebuah kota? Ada yang bilang tidak pak, ada yang bilang nanti pak, ada yang bilang jangan dulu pak, ada yang bilang di sana nggak bagus pak, lebih baik jangan. Sebagai pemimpin terkadang kita kan bingung kan, ada yang setuju, ada yang tidak kan. Tetapi ketika di dalam rapat kita harus bisa menyimpulkan apakah lanjut atau tidak, apakah kita kerjakan atau tidak. Jangan sampai tidak ada keputusan. Yang selanjutnya, tugas kepemimpinan dalam relation faction. Yang kedua, tugas kepemimpinan dalam leadership relation faction. Yang pertama, tugas kita ya di dalam kepemimpinan kita, yang pertama ketika kita memimpin dalam berhubungan dengan ini pekerjaan ya teman-teman ya. Ini tim, strip kelompok. Kita harus bisa yang pertama mendorong. Mendorong tim kita untuk bekerja, mendorong tim kita untuk semangat, mendorong tim kita untuk melakukan yang terbaik. Itu tugasnya seorang pemimpin. Makanya nggak boleh semua pemimpin yang kerjakan. Misalnya nih saya sebagai pendeta, saya yang khotbah, saya yang ngepel, saya yang main musik, saya yang semuanya. Tidak bisa, semua harus dibagi dan semua anggota juga harus kita dorong supaya melakukan yang terbaik, bekerja yang baik dan maksimal. Yang kedua harus mengungkapkan perasaan. Mengungkapkan perasaan. Apa ini Pak? Ini mengungkapkan perasaan bukan setiap hari ada anggota saudara yang misalnya nih yang pria, anggotanya, bawahannya, mitranya itu cantik. Jadi setiap hari dibilangnya kepada karyawan-karyawannya, aku sayang padamu, aku cinta padamu. No. Atau sebaliknya ya, engkau wanita pemimpinnya, engkau ya kan, seorang perempuan pemimpin, lalu karyawanmu atau bawahanmu itu pria-pria ganteng semua ya kan. Jadi setiap hari kamu bilang I love you. Bukan. Mengungkapkan perasaan itu artinya adalah kalau dia salah, ungkapkan. Kamu salah. Karena banyak orang juga tidak mengungkapkan perasaannya, takut orang tersinggung. Tetapi makanya ketika kita mengungkapkan perasaan, makanya kita gunakan etika-etika yang ada, norma-norma yang berlaku. Jadi ungkapkan perasaan itu supaya apa? Supaya orang tersebut tahu dia salah, tahu dia mengubahnya.
Tahu dia apakah yang dilakukannya itu baik atau tidak. Sama seperti ketika kita pacaran kan. Kalau kita tidak ungkapkan sama wanita yang kita cintai, aku cinta padamu, mana mungkin dia tahu. Bisa saja dia tahu, tetapi ya kita akhirnya hubungannya tidak baik. Jadi ungkapkan perasaan. Yang ketiga, seorang pemimpin dia harus bisa mendamaikan. Mau tidak mau, suka tidak atau suka, ya suka atau tidak suka, akan ada namanya keributan. Akan ada namanya selisih paham. Bukan selisih paham ya, selisih paham. Akan ada namanya perbedaan pendapat. Tetapi ketika ada terjadi kekacauan, ya pertengkaran, perselisihan, maka kita sebagai pemimpin harus bisa mendamaikan. Harus bisa membuat suasana kerja, suasana tim kita, kelompok kita tenang, damai. Dan kita tidak boleh menjadi pemecah belah. Apalagi kita pemimpinnya, kita juga yang memecah belahnya, itu tidak boleh. Karena itu tidak benar. Yang keempat, harus bisa mengalah. Yang keempat, mengalah. Tidak selalu kita benar. Mengalah belum tentu kalah. Supaya lebih baik ya kan sistem kelompok kita, maka kita terkadang harus mengalah ketika ada keributan, perbedaan pendapat, kita mengalah. Sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengalah ketika dia mau disalibkan. Dia kan mengalah Yesus. Oh, dia telah menghina Allah, kata orang-orang Yahudi pada waktu itu. Salibkan dia. Dia mengalah, dia tidak melawan. Walaupun dia adalah memang benar. Sekalipun kita benar, kita harus tetap mengalah. Karena mengalah untuk demi kebaikan. Yang kelima, memperlancar. Seorang pemimpin harus bisa memperlancar. Kalau ada hambatan, masalah-masalah, ya harus bisa memperlancar. Harus punya hikmat. Yang selanjutnya harus memasang aturan. Seorang pemimpin harus bisa memasang aturan, peraturan-peraturan yang ada. Sama seperti kita di dalam berkeluarga kan, papa mama kita pasti buat aturan, nggak boleh ini, nggak boleh. Kenapa dibuat aturan? Supaya kita tertib. Kenapa dibuat aturan? Supaya disiplin. Kenapa dibuat aturan? Supaya baik semuanya. Jadi buat aturan, ya, biar tidak suka. Kepemimpinan dalam Alkitab, yaitu Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik, Yohanes pasal 10 ayat 10. Yesus katakan dia adalah gembala yang baik. Berarti apa? Yesus juga adalah seorang pemimpin yang